Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, segala puja dan puji milik siapa? Allah. Belum kompak. Segala puja dan puji milik siapa? Allah. Gak usah melotot-melotot. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard. Ketahuilah semua apa yang sudah Allah ciptakan, yang ada di bumi bahkan yang di langit, mereka selalu bertasbih memuji Allah. Kalau yang di langit saja tahu diri mau bertasbih memuji Allah, pertanyaan saya, apa enggak malu kita yang di bumi tidak mau bertasbih memuji Allah? Saya teringat satu saat adalah Nabi Allah Daud alaihi salam. Kenal Nabi Daud? Kalau kenal berarti Anda manusia purbakala. Nabi Daud satu saat lagi duduk-duduk santai, tiba-tiba Allah hadirkan satu makhluk yang kecil di hadapannya. Makhluknya kecil, tapi makhluk yang kecil bisa memberikan sesuatu yang besar buat Nabi Daud. Pesan pertama yang ingin saya sampaikan, hidup jangan lihat orangnya. Mau kebenaran itu bohong sekalipun, kalau benar ambil omongannya. Mau kebaikan itu keluar dari lisan seorang pembunuh sekalipun, ambil kebenarannya, jangan lihat siapa yang ngomong. Itu yang dipesankan Imam Ali, undur maqala wala tandur man qalah. Nabi Daud dapat ilmu dari makhluk yang kecil. Makhluknya apa? Cacing. Cacing keluar dari dalam tanah. Lalu dilihat Nabi Daud, cacing ini masuk lagi ke tanah. Kemudian keluar lagi dari tanah. Lalu masuk lagi ke tanah. Masuk tanah, Nabi Daud iseng berkata kepada cacing, wahai cacing, kesian dulu. Tiap hari hidupmu ini ternyata cuma buang-buang waktu doang, cuma main-mainin tanah toh. Nggak kayak kami manusia, hidup kami ada nilai, ada harga di mata Allah. Pagi, siang, sore, malam kami ibadah kepada Allah. Sementara kamu cacing cuma main-mainin tanah toh. Dengan izin Allah, cacing bisa menjawab omongan Nabi Daud dalam bahasa manusia. Ingat, tidak ada yang mustahil. Ada syai'an ayyakulalahu. Nabi Daud, cacing menjawab omongan Nabi Daud. Mau tahu apa jawaban cacing buat Nabi Daud? Yang kompak mau tahu? Kasih tahu nggak ya? Mau tahu banget atau tahu aja? Banget. Cius. Ini apa? Pesan pertama, jangan lagi suka ngomong cius, cius, cius. Sebenarnya kan kalimatnya itu serius. Jadi diplesetin anak muda sekarang, cius, cius. Orang yang suka ngomong cius itu sulit masuk surga. Sulit, Pak. Yang benar masuk corga. Corga. Cacing berkata kepada Daud, apa kata cacing? Wahai Daud, apa yang sudah Allah ciptakan di dunia ini semuanya sia-sia. Tidak Daud, tidak. Orang Korsel kalau bilang tidak bahasanya apa? Aneh. 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 Aneh.
Saya dimanapun saya berada, saya harus belajar bahasa setempat. Kalau kemarin saya tabligh akbar di Ambon, sebelum Ambon Luwuk, dari Luwuk Kalimantan Samarinda, kemudian Kalsel, kemudian Palembang, dimanapun saya berada, saya harus mengamalkan pesan agama. Di antara pesan agama kita mengajarkan apa? Sampaikan dakwah itu menurut bahasa kaumnya, betul? Kalau ini hari saya ada di tengah-tengah orang Korsel, saya harus belajar bahasa sini biar kita lebih dekat. Aneo, benar ya? Aneo, aneo, susah apa? Apa kata cacing? Daud, jangan kau kira apa yang sudah Allah ciptakan di dunia ini semuanya sia-sia. Tidak, Daud, aneo. Ini cerita yang sudah dimodif, bro. Apa kata cacing? Kamu lihat pohon Daud, ketika pohon daunnya bergerak, sebenarnya daunnya itu sedang bertasbih. Coba lihat kalau pohon itu daunnya bergerak, itu sebenarnya mereka sedang bertasbih kepada Allah. Kalau pohon, cacing, tahu diri, malu kita manusia yang katanya lebih sempurna dari makhluk lain, tapi tidak mau memuliakan Allah. Cacing berkata, cacing, pagi, siang, sore, malam kami selalu memuji Allah. Kalau mau tahu apa yang kami baca, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Lihat cacing bertasbih, Nabi Daud langsung sujud mohon ampun kepada Allah, merasa kecil dirinya. Lihat cacing bisa ngomong, Nabi Daud kaget. Tapi maaf, ekspresi kagetnya Nabi Daud nggak kayak ekspresinya orang Indonesia. Kagetnya keanehan macam-macam bahasa daerahnya. Kalau orang Sunda kaget lihat keanehan bahasa Sundanya suka ngomong apa? Allah Allah. Kalau orang Jawa kaget lihat keanehan suka bilang apa? Weleh weleh. Kalau orang Padang kaget lihat kalian suka ngomong apa? Undi mandi. Kalau orang Palembang kampung saya kaget lihat kalian suka ngomong apa? Ya cacah. Orang Betawi kaget lihat kalian suka bilang apa? Buju bune. Anak gaul zaman sekarang kalau kaget suka ngomong buset. Orang Kalimantan kalau kaget bilang umai. Orang Riau kalau kaget lihat kalian suka ngomong apa? Alamak. Sekarang orang Korsel. Aigo. Aigo. Makin aneh. Orang sini kalau kaget suka bilang aigo. Orang yang beriman sekali lagi ketika kagum dengan kebesaran Allah, maka harus banyak-banyak bilang subhanallah. Wahai saudaraku yang dimuliakan Allah, jangan berhayal engkau bisa meraih kemuliaan dari yang maha mulia kalau kita malas memuliakan Allah yang jelas-jelas mulia. Hadirkan hatinya, sejenak kita bertasbih kepada Allah. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala
Lahir batin mohon maaf, tidak akan pernah sempurna. Sekali lagi saya ulangi, tidak sempurna. Kalau kita hanya memuji Allah, tapi kita belum memuji orang yang sudah dipuji oleh Allah. Siapa lagi kalau bukan Nabi kita Muhammad sallallahu. Maaf kalau saya yang dipuji, mungkin yang muji rambut matanya, atau jangan-jangan belum Allah nampakkan keburukan yang ada pada diri saya di mata mereka. Tapi kalau yang memuji Nabi bukan sembarang zat, beliau Allah zat yang maha dipuja, Allah memuji Nabi, maka nggak salah kalau pujian itu mampir kepada Nabi. Mana bukti Allah memuji Nabi? Lihat Al-Quran ayat yang satu ini. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Saya paling anti kalau diajak masuk surga nggak semangat. Maaf, pernah lihat gak di Jakarta itu setiap pagi ada acara musik, ada dahsyat dan lain sebagainya. Itu anak-anak mudanya nonton, mau petir, mau hujan, mau mendung, mau panas, mereka tetap kompak. Namanya grup alay. Mereka tetap kompak, semangat, teriak-teriak sambil jingkrak-jingkrak. Ore, ore. Coba bayangin, mereka masuk neraka aja semangat loh. Mereka masuk neraka aja kompak, men. Masa saya tawarin masuk ke surga? Please deh. Ini saat yang paling tepat untuk kita menampakkan kepada mereka ahli maksiat kalau kita lebih kompak, lebih semangat, lebih segala-galanya, lebih fastabiqul khairat ketimbang mereka. Siap? Saya ulangin ayatnya. Kalau saya begini teriak Allah yang kencang, karena kita sendiri akan mendapatkan manfaat ketika nama Allah keluar dari lisan kita. Betul? Jangan malu-maluin saya. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Ini yang saya tunggu-tunggu. Yang kedua lebih kencang. Yang terakhir, siap-siap. Emang enak dikerjain. Sesungguhnya engkau Muhammad berada pada level akhlak yang paling tertinggi. Siapa yang ngomong ini? Allah. Allah siapa? Tuhan kita. Yang puji Tuhan, maka pantas kalau Nabi itu kita puji. Betul? Maaf, kalau makhluk yang cuma sekedar makhluk gak mau muji Nabi, itu kebangetan. Orang Tuhan saja memuji Nabi. Jelas? Rasa-rasanya tidak indah kalau kita hanya memuliakan Allah, tapi kita belum memuliakan orang yang sudah dimuliakan Allah. Siapa lagi kalau bukan Nabi kita Muhammad sallallahu. Rasa-rasanya tidak lengkap kalau kita hanya menyebut kata Allah, 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 tapi kita belum bersalawat kepada orang yang Allah pun Tuhan kita bersalawat kepadanya. Siapa lagi kalau bukan Nabi kita Muhammad sallallahu. Allah dan para malaikat saja bersalawat kepada Nabi. Ya Habib Allah, ya Rasulullah, ya Habib Allah, Muhammad ibni Abdillah, Muhammad ibni Abdillah, Muhammad ibni Abdillah, Muhammad ibni Abdillah, ya Rasul.